Ya, Hasaman Opidius maupun Pintar sambil berusaha. Kali ini adalah podcast kedua kita. Ya, dari podcast pertama kita dengan tema bagaimana eh, berwirausaha JKPS bekerja. Lalu yang kedua ini adalah dalam tema-tema kerohanian. Jadi podcast kita itu ada dua subtema besar, tema besar. Yang pertama adalah hal-hal inspiratif tentang jemaat-jemaat kita, kuria-kuria kita, bisa saja inspiratif dengan usaha, bagaimana ekonomi bagi jemaat-jemaat kita, atau inspiratif kehidupan atau pengalaman-pengalaman hidup. Yang kedua adalah tema perohanian, apa-apa saja firman-firman dan keseharian kita yang bersinggungan dengan firman misalnya, dengan yang dialami oleh jemaat-jemaat kita. Nah, kali ini kita akan membahas yang rada-rada sama sebenarnya, yaitu okultisme dalam keseharian kita, terutama keseharian jemaat-jemaat kita yang masih bergereja tapi masih juga bersamaan dengan melakukan okultisme. Itu dari eh, pengalaman dan cerita-cerita yang kami dapatkan itu masih ngasih berjalan pada jemaat-jemaat kita. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Pendeta Erni Julianti Purba, Pareses Distrik 2 lah. Iya. Dan sama-sama Pareses. Iya Pak Pendeta. Kita Pendeta John Wilman Sinaga, Pareses Distrik 10. Ya. Jadi kebetulan sama-sama Pareses, yang satu distrik 2, yang satu distrik 10. Jadi pendeta-pendeta inilah yang mempunyai bukan keahlian tapi kecenderungan untuk berfokus kepada okultisme itu. Jadi kita langsung sapa aja. Nah, kabarnya siap Pendeta. Saya luar biasa yo. Ya, dia sarap dengan buruan sih sawanya kopinya bang. Oh iya, kita sambil ngopi ya, namanya juga ngopi bius bro pintar bersama biro usaha GKPS. Kita mungkin langsung saja untuk mendapatkan inspirasi lah ya dari pengalaman pendeta berdua. Ini kita pertama kepada Pendeta John Wilman Sinaga. Ini pertanyaan yang sangat teoritis sekaligus praktis, Pendeta. Apa sebenarnya okultisme itu? Bagaimana okultisme itu ada? Dan apa batasan-batasan yang disebut dengan okultisme? Karena sering sekali bersinggungan dengan tradisi yang turun-temurun oleh nenek moyang kita. Jadi di mana batasnya dan apa pengertiannya? Mungkin bisa dielaborasi, Pak Pendeta Job. Iya, jadi gini, okult kalau kita bicara ilmiahnya kira-kira begitu gelap. Jadi okultisme kekuasaan gelap yang mana pada suatu saat segala sesuatu dirasakan bisa memiliki kekuatan di luar daripada dirinya. Nah, jadi contoh gigi ini bisa memiliki kuasa gelap. Saat mana aku meyakini dan aku mempercayai bahwa gigiku ini bisa dipakai oleh kuasa di luar diriku untuk melakukan suatu tujuan. Contoh. Begitu kita bicara, aku hanya menunjukkan gigi. Dengan wajah begini saja, peran okultku itu udah kerja untuk mempengaruhi orang lawan bicaraku dengan menampakkan gigiku. Nah itu, jadi apa-apa saja pun bisa dibuat dia menjadi okult. Itu. Tergantung kita mau masukkan apa di dalam benda itu di dalam pemahaman kita. Jadi contoh tadi gigi. Ya. Alkitab mengatakan rambut. Itu Samson kan? Oh iya, ini ya. Iya. Dia kekuatannya ada di rakyatnya. Kan perjanjiannya jangan gunting rambutnya. Ya, akan kehilangan kekuatan. Itu di dalam kita. Nah, di dalam kita juga begitu. Rambut ini bisa memiliki kuasa gelap. Apa-apa yang ada kita. Di kuku, apalagi kita sejak dulu,
saat kita mau memasuki satu wilayah, contoh kita bertandang ke suatu tempat, supaya nanti aku tidak disepelekan di tempat yang baru ini, supaya orang itu tunduk dengan aku, dengan gampangnya aku melakukannya tuh, yaitu dengan menekukkan jempol kaki. Jempol kakiku aja ku tekuk, wilayah itu akan tunduk sama aku. Kalau aku membuat kuasa itu, kalau buat okult itu di kakiku. Jadi ku bilang, di mana-mana okult itu bisa. Karena dianggap dia memiliki kuasa. Jadi pada benda bu bisa. Ya. Pada maksudnya bagian dari tubuh kita, Bagian dari tubuh kita yang ada pada kita semua. Saya buat contoh begini ya, yang umum bagi kita. Kalau kita punya barang baru, sepeda motor baru. ya. Nah, orang Jepang kan yang memproduk itu nggak ada roh-roh apa. Lalu coba kalau ada orang kita yang beli sepeda motor baru, apa yang ditaruh ya? Telur. Untuk apa itu? Nah, itulah momen dia memasukkan suatu roh pemahamannya ke dalam benda itu. Jadi sepeda motor bisa jadi okult. Rumah bisa jadi okult. Coba. Kita menganggap segala sesuatu itu punya roh. Itu uniknya. Jadi kalau kita ngomong saja di dalam tradisi kita, satabi tunggung ni jamuan. Iya, orang satabi. Satabi. Kenapa nggak kita bilang satabi tunggung ni mall? Satabi tunggung ni gerejaon? Nggak pernah. Jadi keterikatan kita dengan suatu di luar diri kita, kalau itu memiliki, kita anggap dalam tanda petik, kita anggap memiliki kuasa, itu okult. Tapi kuasa yang bukan dari Tuhan, itu tentunya namanya gelap ya, bos. Terkait dengan batasannya, misalnya tadi kita ambil contoh ketika kita beli sepeda motor yang dibuat oleh Jepang, itu kan persoalan teknis dan mekanikal mereka buat tanpa menyangkutkan bahwa itu ada roh, ada. Namun ketika kita membeli, kerap kali kita membuat telur itu sebagai tradisi. Nah, maksudku batasannya itu, saya pernah membuat seperti itu kepada kereta saya yang inilah itu. Tapi tidak berpikir saya bahwa itu mempunyai roh. Tapi karena tradisi seperti itu dibuat oleh orang tua, saya praktekkan yang seperti itu. Nah, betul. Di situ kita. Di situ kita tidak tahu terkadang bahwa itu sudah produk daripada okult. Nah, di sini kita sering harus membedakannya. Contoh. Mungkin dalam hal budaya. Bagi kita ini kan baju dan nggak ada apa-apanya. Iya. Produk. Kalau juga ya produk budaya, misalnya produk adat, ulos, gotong, dan lain-lain lagi. Nah, kenapa terkadang kita dengan ulos tertentu kita anggap itu punya kuasa? Dia. Karena kita mindset kita berpikir kita ini ada rohnya. Jadi segala sesuatu itu kita anggap punya roh. Dan kita tahu dan kita aminkan lagi, kita aminkan bahwa ini roh ini bisa berdekatan dengan aku melalui benda ini. Di situ dia okult. Jadi contoh ya, yang sering kita viral sekarang lah, Cok. Kalau memang itu adat, yang menaruh garam di sekitar teringat supaya tidak diingat lagi. Nah, itu kan nggak tahu kita kapan itu muncul. Apakah itu ada di Alkitab atau ada? Iya. Kalau adat itu kan biasanya udah tahu lagi teorinya, adat itu diturunkan temurun dan perpaitin akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau memang itu ada, kenapa nggak resmi kita bicarakan? Contoh ya. Halani nokan karena tadinya itu tondong pamupus yang duluan atau tondong gona duluan untuk membain hiu putih. Iya, kain putih. Kain putih. Kenapa nggak kayak gitu kita buat urutannya? Contoh ini, udah ada di sini jenazah sebelum ditutup. Iya. Sebelum ditutup. Ase hubari nasyam tunong bona, garami nasyam malobe jenazah.
adat. Dukusya tentang mapuhus, totsukaya tentang zamun, dukusya tentang mangihin, garamina siamak, itu baru adat. Strukturnya ada. Pelakunya ada, tujuannya ada. Anggo garam, lalu kenapa kita buat cucu? Nah, pemahaman kita kan gini, Pak. Domay podahkon orang tua tanah parlobe. Opung tanah parjolo martuko sila gundi ni bukan ni parlobe hitokon ni barpudi. Kan itu tradisi jamom. Tradisi itu turun menurun. Makanya kita nggak tahu bahwa itu pekerjaan okulkah atau budaya. Kalau batasannya tadi okult itu adalah kuasa di luar Tuhan pencipta ya. Kalau misalnya mereka mempraktikkan itu sebagai tradisi tanpa embel-embel misalnya dengan aku bikin garam ini bahwa kita itu sudah terpisah secara kejiwaan itu. Apakah tradisi itu harus dihapuskan? Kan enggak, saya rasa. Iya, betul. Hanya gini, media, fasilitas yang dulunya dipakai untuk itu, contoh itulah, dalam tradisi kita nggak ada menggarami. Dan di kita itu balsem untuk mengawetkan, untuk mengawetkan. Itu garam kan bahasanya sirang, sira. Iya, sira. Itu tradisi supaya sira, marsirang. Nggak jauh beda dengan poras. Horas. Kan yang black. Kenapa nggak dibuat misalnya bonbon? Akhirnya karena nggak berdekatan horas dengan bonbon. Makanya nggak dibuat bonbon, tapi horas. Karena berdekatan horas. Garam, sirah, itu tandanya sirang dengan ini. Garam memang kayak tak kiri. Kan itu tidak jadi. Tapi kita kan nggak tahu itu. Kita pelaku-pelaku generasi kita sekarang nggak tahu. Tapi itu udah pekerjaan kulpen, bukan budaya. Jadi batasannya kayak mana? Batasan itu bisa kita pakai menjadi tradisi kita untuk memperbaiki pemahaman juga ya. Contoh seperti tadi, menggarami. Ya udah, nggak usah lah pakai gitu. Karena pemahamannya adalah supaya aku memiliki jarak dengan dia. Dunia kami udah beda. Sampaikan aja. Itu yang sangat bagus sebenarnya adalah acara saat pahopu. Tortor pahopu. Iya. Tortor pahopu itu kan salah satu cara supaya opung ini bukan menjadi momen yang menakutkan bagi anak-anak. Karena apa? Contoh aku buat begini. Inilah jenazah. Jadi dulunya kan ini disolot-solotkan nggak di pinggir-pinggir ini. Di pinggir-pinggir belakangnya. Ya. Supaya si pahoku ambil. Supaya opung tidak menakutkan. Tidak ada memorinya tentang yang jelek tentang itu. Tetapi opungku masih meninggalkan uang jajan sama kami. Dan ini berkat dulu dari opung untuk dulung-dulung. Makanya kan di sini kena. Sebetulnya tujuannya itu bagus. Itu budaya. Boleh. Semasa memang kita tidak memasukkan pemahaman okul kekuasaan yang lain. Jadi memang tipis ya. Artinya tadi itu apapun berpotensi menjadi okul, tergantung itu tadi ya, kita meletakkan bahwa dia itu memiliki kuasa lain di luar seperti gigi tadi ya. Iya, apapun jempol kaki segala macam. Ketika kita membuat perspektif bahwa memencet jempol kaki itu akan menghasilkan ketundukan bagi kampung sebelah, itu yang menjadi okul. Itu yang menjadi okul. Tapi ketika misalnya uang yang disisihkan diimbahkan orang tua segala macam supaya cucunya tidak takut lagi melihat bapak mayat jenazah ini, itu Enggak ini, batasannya seperti itu, hanya kepada apa saja berpotensi seperti itu. Dari pengalaman pendeta, jadi nanti sama pendeta ini juga bisa mungkin ini menceritakan pengalamannya ya, terutama kepada kan spesialis luka batin nih kalau beliau cari ya, masuk dari situ. Kalau fakir nanti pendeta John lah ya. Jadi dari pengalaman pendeta, mungkin tadi kita juga sudah ada pembicaraan di luar sedikit. Kan pada prakteknya keseharian okul ini ilmu lah kok saya ketan bahasa awamnya ilmu. Kalau
bahasa lebih awamnya lagi merdatu-datu, segala macam. Kalau di Jawa kan ada istilahnya pesugihan, ada istilahnya apa namanya, ada penjagaan ya, begitu segala macam. Kalau di Simalungun ini terutama yang pendeta, bukan di Simalungun lah, yang pendeta alami di daerah Sumatera Utara ini, apa jenis-jenis ilmu-ilmu itu atau okul-okul itu yang ada di sini dari pengalaman pendeta? Ya jadi gini, kalau di kita itu selalu berdekatan memang di dunia yang tadi. Dia berdekatan dengan dunia bisnis, dunia medis, Iya. dunia apalagi budaya. Jadi dalam praktek yang sering terjadi itu kan semuanya dimasukinya. Contoh supaya Di dunia bisnis itu bisnis, Iya. supaya bisnisku lancar, yang pertama aku buat adalah contoh kalau di dalam tradisi kita penglaris. Sehingga dengan senyumku, dengan nada bicaraku, orang dengan tertarik, menarik lah. menarik. Nah, apa yang kulakukan untuk itu? Misalnya aku menanam benda ataupun sesuatu yang kuanggap memiliki kekuatan di awal bisnisku. Misalnya ada di atas pintu, ada juga di laci. Kalau kita di pejabat-pejabat, mohon maaf, Iya. di meja kerjanya atau kursinya. Ada medianya. Ada medianya, selalu ada media. Dia pakai media. Jadi di dunia bisnis, itu tadi, apakah dia penglaris, apa dia ponggom. Ponggom itu kalau di kerja banget. Gimana aku bilangnya? Ponggom itu semacam soterapi misalnya. Kalau aku berusaha meyakinkan, apapun alasanku, dia udah kupegang, dia aku jinakkan gitu kira-kira. Lawan bicara kita jadi jinak. Nah itulah ponggom. Nah di dunia bisnis. Ini ya pertiga-tigaan lah dulu. Iya. Di dunia medis. Ini mana dari, ya saya tanya ini, kalau yang ini lah. Pengalaman kita adalah saat ada satu penyakit, pikiran kita ini kekuatan di luar dirinya. Padahal mungkin saja itu sebenarnya persoalan medis. Kan murni medis misalnya. Murni medis. Apalagi terkadang dunia medis kita juga menjelaskan kepada pasien, kepada teman-teman kita yang menderita, dia nggak dengan kacamata medis. Nggak ada penyakitmu. Nggak cakap kan gitu. Nggak ada penyakitmu, pulang ke. Nggak mahal, nggak ada penyakit. Karena Udah peramsen. udah kucek semua, beresnya semua. Nah coba pikiran si sakit kan, oh ini menjadi Bukan medis. bukan medis. Yang medis. Padahal mungkin faktor keterbatasan kita untuk menstepsi. Second opinion lah. Iya. Jadi persoalan kita medis, tapi ditangani dengan ideologi. Dan itu, sorry, saya masih mendengar dan inilah, pernah tahu seperti itu. Kalau kata pendeta Erni, 3D apa pendeta Erni? 3D yang pertama kan harus ke dokter dulu Pak. Iya, setelah udah ada. Gak baik-baik baru ke dukun Bang. Baru setelah mau emergensi Bang, mau kikokip baru ke diaken. Kayak itu pada pendeta Itu 3D-nya. iya 3D Itu untuk penyakit itu tadi. ya. Itu centungnya begitu. Ini biasanya kalau medis ini pendeta tadi, setelah didiagnosa misalnya, akhirnya mengambil kesimpulan di luar daripada medis. Disitulah bekerja semua okul-okul itu. Dia tangan sana, dia tangan sini. Medisnya dikabaikan, tapi justru yang diperbanyak adalah kuasa gelap. Coba, misalnya dia memang udah terganggu dalam hal medis, misalnya penyakit dalam, lalu dia harus mengkonsumsi sesuatu yang berlawanan dengan medis, nanti parah. Contoh, OTM ukur itu bagus ya. Saya bilang OTM ukur itu bagus. Oh, saya soal orangnya juta kayak.
Artinya kan sering kita bahasakan demban, mutemuku, unsur purut itu. Kita kandungannya Itu bagus. bagus, Dembari kan di bakteri ya. bagus. Antiseptik. Iya. Tetapi uniknya adalah saat mana dianggapnya memiliki kekuatan di luar daripada khasiatnya tadi. Iya. Kalau memang itu berlawanan, misalnya dia mungkin nanti pendeta luka batin, tampilannya kan sama. Tampilannya sama dengan kemasukan roh. Yang kesurupan misalnya. Sama dengan luka batin. Tampilannya. Tetapi sempatlah kita ambil di faktor lain seperti tadi. Enggak kepada doa tadi. Tapi kepada dukun. Justru menambah. Faktor membuat itu semakin subur, Pak, adalah faktor ketidakmampuan kami menjelaskan kepada orang lain. Karena kalau kita bicara dan setelah terbuka banyak orang yang jadi contoh, medis berkata begini, nggak ada penyakitnya. Tidak ada sendiri konsen. Lalu si pasien juga berkata nggak ada apa-apa, aku makannya obat nggak ada apa. Bawalah ke dekul. Ya. Bawa ke dekul. Dikasihlah obat. Dikasihlah obat. Itu kan menambah beban dia yang baru. Pikirannya untuk bisa sembuh dengan fasilitas obat nggak ada, tapi dia justru menambah penyakit baru di dalam tubuhnya dengan pemahaman itu. Nah, alam berpikir kita kan langsung, aku sakit ini gara-gara siapa? Langsung konek ke situ ya. Ke situ. Gara-gara apa? Lalu dia muncullah, oh aku punya masalah dengan si A, si B, si C. Makanya kalau di dalam dunia perdukunan toh, hanya 4 jawabannya selalu diberikan kepada kita saat kita mengalami. Apa? Pertama, udah lama kau nggak pernah ziarah. Satu. Dan ziarah ini nggak tahu kita mau ziarah kemana. Dukun akan berkata, oh udah ada leluhurmu ini opung klien yang lama klien abaikan. Dan tujuannya adalah supaya klien cari dia ziarah ke sana. Nah kalau dia juga batin, itu akan sembuh. Karena mungkin dia punya ini. Supaya nangis dia di sana, dibersihkan ini, begini, ini. Itu bisa terus. Walaupun nggak sembuh total ya, pasti akan merpangulaku haki akan kembali. Itu jawaban yang pertama. Udah lama nggak ziarah. Yang kedua, jawaban dukun, dia akan selalu berada di dekat kita jawaban ini. Dia berkata begini, igotil tangan siamon, maburuk tangan siambido. Artinya, dipukul tangan kiri, tangan kanan siamon, dipukul tangan kanan, terasa ini. Berarti orang dekatmu. Orang dekatmu, nggak boleh dibilang. Karena dukun pun nggak tahu itu bang. Siapa pelakunya? Nggak tahu gitu. Kalau dia tahu, sianu kerjain langsung. Dia nggak bakalan kasih tahu itu siapa. Tapi seperti itu ya, orang dekatmu. Orang dekatmu. Artinya kita dipaksa untuk. Saya akan nanti ke luka batin yang pertama, jam pertama pendeta ya. Lanjut Pak Krede. Luka batin. Kita akan memiliki musuh baru. Iya. Sempat ini terjadi, yang tertuduh tadi pun di dalam hatinya ikan menambah pengalamannya. Oh, dicurigai aku. Ini agak sentimental gitu. Ini agak sentimental. Berdukun juga dia. Makin banyak. Itu jawabannya. Jawaban ketiga. Ini. Tidak jauh ini dari rumah. Setiap kau lewat atau setiap kau kerja, ditemuinya. Lihatlah cara pandangnya. Wah, coba kan ini ngeri nih. Biasanya ini nggak ada kaitan darah apapun yang tadi kan kaitan darah. Iya. Jadi keluar lain. Kenapa dia kena? Gini, ini dukun. Gaya modernnya dukun gitu. Langtar pulus tanduk, pinggul mai pulus. Artinya,
Dia tidak mungkin melawan orang yang kuat, tetapi dia akan melawan yang lemah. People yang dekat. Kebetulan kamu punya persoalan. Kenapa? Makanya lihatlah cara pandangnya. Lihatlah komunikasinya. Kan langsung memori kita kan langsung tio ya. Udah 3 kali aku lewat dalam rumahnya, pasti berdiri depan gerbangnya itu. Akan itu yang sering. Gitu pula cara lihatnya. Iya, Hangek. Makanya dia itu. Dukun selalu makai itu loh komunikasinya. Ya. Ramahnya dia sama aku tadi. Langsung lah. Tapi di balik keramahan ini. Ya, di balik keramahannya itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Ini yang ide semua. Yang keempat. Misalnya kan udah 3 kali nih. Udah 3 kali nih berdukun ke sana kan. Dukun nenek. Ada rupanya Namborumo dulu. Atau Namboru bakal kalian yang ingin menolong. Yang ingin pergi ke timur. Sayang kali dia samamu. Orang sakit digituin. Kena tuh. Kena tuh. Orang sakit begitu. Logika kita kan hilang. Coba kalau begitu. Siapa sih Namboru yang pengen keluarganya sampai cacitan? Hanya gara-gara pengen ngikut-ngikut. Nah, gereja kan gak pernah menjelaskan ini. Mimbar gak pernah menjelaskan ini. Bahwa dunia roh orang mati itu bukan bisa ngikut-ngikut. Enak kali lah dak. Kan itu yang gak kita tuntaskan di dalam mimbar kita. Makanya masih ada aja orang yang memberikan sesuatu ke dalam peti mati. Tas, apapun itu kan. Karena gak tuntas. Seperti kejadian di mana? Yang viral lah. Jadi ada Namboru mau mengiri-kiri. Unik kali itu sebetulnya. Urusan apa dengan Namboru? Kenapa nggak turak? Kenapa nggak oko? Amboru babamu, Amboru opomu. Unsur Amboru itu selalu dipakai. Logika kita kan, masa sih ada Amboru yang pengen nyakiti anak nih, petungnya Boru nih misalnya, petungnya abang nih, petungnya orang, gak ada itu. Tetapi itu yang sering. Oh iya, makanya banyak orang sebegitu sakit, berobat kemana-mana, udah kembali dari Penang, tak dari mana, disuruh ziarah. Mau. Apalagi dalam keluarga bangki di serikali itu. Gak sembuh-sembuh. Mungkin nanti penggedaan luka batinnya sebenarnya. Tetapi karena kawan itu katakan, langdaw on. Kan, boritan siap, kejutan siaman, boritan siam dilo. Oh, atak kita ada masalah. Masih surupkan depan lah itu. Sembuh. Tak, sembuh. Kebatin. Jadi, itu gue bilang tadi, dunia medis. Situ dia kerjanya. Karena sejak lahir pun seorang anak, itu udah dimasukkan. Walaupun kita dulu ya, kalau kita sekarang nggak aku dapat itu banyak laki. Coba menurut abang, kenapa lah seorang yang baru lahir anaknya, hari-harinya dikubur di mana? Saya nggak tahu, tapi kalau di Jawa itu disimpan dengan lampu. Tapi saya nggak ini cuma dikasih outputnya, ya dikuburkan di ladang. Seperti itu kalau saya untuk anak saya. Tapi saya tidak memberikan porsi lebih seperti yang di Jawa nih kepada ari-arinya saya, bahwa itu ari-ari daging yang mungkin akan membusuk atau disemutin, jadi baiknya dikubur. Seperti itu aja ini kesimpulan saya. Tapi seperti itulah yang saya tahu. Iya. Kalau di tradisi kita, mungkin kawan-kawan kita lain lahir yang belum lahir di rumah sakit atau karena begitu lahir, hari-harinya dikubur di mana? Biasanya di dekat rumah. Di Pamis Pisa. Pamis pisan ya? Di nih. Iya. Tempat jatuhnya air terusnya ya. Atau di sekitar rumah. Tujuan apa? Kan gitu. Iya. Kalau sekarang udah terkikis itu pemahaman itu. Tapi dulu pemahamannya itu Pak adalah itulah mendaftarkan si anak ini yang baru lahir ini menjadi pewaris dalam pagar keluarga. Makanya di sekitar rumah. Itu namanya begujak.
Begu Jabu itu adalah penjaga rumah ini sampai kepada keturunannya. Jadi makanya nggak pala susah mendeteksi itu kalau ada okut di dalam diriku dan itu dimasukkan sejak anak-anak dengan pemahamannya tadi. Nah, makanya begitu nanti dia sakit itu yang dipanggil, Bang. Begu Jabu itulah yang harus dipanggil. Proses memanggil lah. Dibawa ke dukun. Dukun akan mengatakan. Iya, dukun lah nanti yang bisa berkomunikasi dengan itu. Nah, jadi seperti tadi aku bilang, ini pun bisa jadi okut. Kalau aku buat di sini ada roh yang kusebut namanya. Nah, jadi kalau kita panjangkan ini Bang, sedangkan kita kan si dukun misalnya begu kacang. Kan hanya kita itu ya pilih. Iya, khas sekali itu lebih beda. Begu kacang itu pasti ada 7 tadi itu Pak. Maksudnya 7 jenis. Singkat. Oke. 7 jenis, misalnya Sakarna Pitu, ini ketuanya. Sakarna Pitu ini. paling sakti. Paling sakti, ini Sakarna Pitu. Ini kalau makan, kalau dikasih makan dia ini. 7 orang korban di sekitar ini bisa. Enggak susah-susah. Cepat dikerjakannya. Dalam 1 bulan 7 bon. Dah, habis. Dia harus makan 7. Yang paling gampang, Sijol Masambolah. Itu tadi kan Sakarna Pitu, itu ketuanya. Sijol Masambolah. Ini si nomor 3 le. Si nomor 2 si Titu Saudoran. Sijol Masambolah. Jadi gampang mendeteksinya ini. Contoh anggap itu Saudoran. Kalau itu yang dicurigai, dan ini nggak bisa deteksi Bang, ini yang kerja enggak Talangi. nggak bisa, nggak bisa. Makanya kalau bicara kepada datu dukun, dibuat misalnya buat kama lada pitu, demban pitu, utkemukur pitu, asal dia bicara tentang 7, yang dicurigainya adalah arahnya ke si Pitu Saudara. Nah, Jolma Sambolah on biasanya obatnya pining batis sambolah. Tahu pining batis? Piningnya adalah sambolah maai, demban sambolah, entah apapun nanti sambolah ay meharati. Bagi hanap na hona matay lopah. Stroke batakan medis nih kan. Oh, kalau sebelah itu stroke ya. Iya, benisi kan sih ya. Stroke. Yes. Lang boy normal pinggul kon sambolah, tangan kon ngayot sambolah. Paberian nih. Fokus. Dan fokus ini dong tuh apakah dia si tolu atau si pitu. Mungkin payam Bang. Terus yang 3, 4, 4. Yang keempat nabat teman dadang balik taring ngadep tubuh lata. Ini susah tak anak Pang. Tataring untuk tubuh lata. Iya. Ada nggak? Nggak dukung pontes sekarang sih. Itu. Tapi kenapa setiap sore-sore datang hombun, datang longbur, udan-udan, apa yang ditaruh orang tua ke anak-anak? Coba punya. Kalau datang sore-sore, hombun, longbur, apa gitu. Saringto. Apa Bang? Iya. Agong, kan? Oh, iya. Tanah apa, Gung? Tanah. Agong, tanggong. Kenapa? Kita kan gak berpikir apa itu. Taruh aja, taruh lah. Iya, kan semacam kita dengan dunia medis sekarang. Ini vaksin ini ya, oke vaksin. Anak-anak kita vaksin. Gak tahu kita vaksin apa? Kita nggak mampu meneliti itu. Bahwa kita, kalau disuntikannya air juga kita nggak tahu. Itu juga kita nggak tahu. Kenapa ditaruh sini? Tetapi ceritanya itu mengatakan itu harus dilakukan. Karena apa? Ada jelma nama teman dadam mati kedinginan sore-sore. Tetapi saat dia meminta pertolongan, gak ada yang bisa nolong. Dia hanya cari tempat perapian tataring. Gak ada. Yang ada bekas tataring naduk tubuh lata. Tubuh lata naduk tubuh pempel. Ipain maay malaho mambirong-birongnya kulat. Birong-birong maasot. Esot si birong-birong. Si birong-birong kan nema. Jadi kan unik nih. Kita menganggap ay antik.
Enggak, bukan adik itu. Itu menandakan bahwa kita sama. Satu padu hita. Jadi ahana ibn ham sebetulnya penjaga badanmu itu bukan antinya. Kita sama. Simbolis kan soal damri dia. Sesama damri dilarang sampai mendauni. Oh, dari sini kawan itu gitu ya. Dari sini kawan itu. Ke sampingnya juga. Nah, kan dengan kawan-kawan kita yang punya toko-toko jualan itu taruh kaca kan bila dia. Iya ada ya. Ada kan? Itu kan supaya dia datang berkaca. Oh, ada di situ. Jadi sebetulnya bisa disimpulkan okut ini adalah pekerjaan orang bodoh dan yang dipakai itu juga roh yang bodoh. Jadi kasta yang dipakai paling bodoh emang. Paling bodoh bisa jatuh batul. Tapi secara tidak langsung tidak berpikir seperti itu ya. Kita nggak berpikir seperti itu. Kita lanjut kelima. Oh, saya kali gak kubat saya tetap itu. Spesialis timuk hamil. Oh, Ada. Namang ganggu perinaman. Nasa tambiara kulani. Banyak ciri-cirinya. Kalau para suami, istrinya sedang hamil, suami tidak mau pangkas. Apa tujuannya? Tidak bisa jelas, Pak. oh pangkas. Pangkas kan, aku pangkas. Kelar kita tak dapat hal ya. Tapi kan kawan-kawan kita masih banyak di sana. Apalagi anak pertama. Nggak mau dia pangkas karena istrinya sedang hamil. Karena dipercaya. Karena dipercaya begitu aku pangkas istriku keguguran. Tuh. Jadi bukan rambut panjang takut keguguran apa. Menjadi Jadi gitu dia. Itu spesialis ibu hamil. Dan memang sasarannya ke situ. Sebetulnya kalau kita teliti itu uniknya, makanya luar biasanya seorang ibu. Kalau didalami dari sejarah itu, dari cerita itu. Kedepannya kita akan elaborasi nih menit tahu. Tapi dilanjut toh. Oh, oke. Udah ku apa tadi? Keenam. Keenam. Coba maksudnya, saudara. Satu nggak? Masih lihat toh. Bapak-bapak nakaho. Tarik. Oh, ada juga mau apa? Apa mau nakaho? Ini makanya maaf batak bahasanya mansoranu. Tukang selingkuh. Oh, kaho ini belum maksud seni. Oh, oke itu. Pekerjaannya memang sering jatuh cinta. Kaho terus. Itu makanya kenapa banyak palinangan kalau jalan malam iyakat. Abi tidak sekebadi tawud. Bukan karena becek ya. Buru. Tapi itu enggak udah dikikis, Pak. Iya. Enggak, menurut cerita tradisi dulu. Kenapa ya dia? Bukan. Supaya para mangonnya tidak salah. Gerannya Pepap. Makanya aku bilang seorang ibu di tradisi perbigu-biguan dulu dan tradisi pemahaman mereka itu luar biasa. Mirip kita dengan dia. Bagaimana kita menghormati seorang ibu, bahkan di dunia roh, di dunia okul. Jadi kalau ada seorang bapak perdatu yang memupus, yang membuat rumusannya adalah seorang ibu. Biasanya gitu. Jadi engkau perdatu, medatu kan. Istriku lah yang memulung. Bain onne. Pernah nanti. Iya, ada. India ya gitu. Semana waktu gitu. Semana gitu. Coba cek datu-datu besar. Kita nggak bisa sebut nama yang. Iya. Ya ada yang kecenderungan seperti itu. Saya baca buku tradisi. Inilah ya. Orang-orang pintar. Ya memang kecenderungan istri itu sebagai ini ada. Iya. Jadi klop dia ini. Saya simbolnya tapi yang di sana ini nih produksi ininya. Waduh, gak dalam gede. Terus tadi delahina kaho, tapi sekarang mungkin banyak delahina kaho yang terjadi sekarang itu ya. Betul sulu. Dari terakhir yang ketujuh itu sanjokal 2 jar. Itu sanjokal genjang nih 2 jar. Jokal tambah 2 jari. Iya. Warna tinggi. Itu menceritakan menjelaskan dia tidak sampai ke tanah dan dia bisa tinggi. Jadi kalau pernah dengar cerita Inonoi roganjang nih, itu dia.
si Sanjokal 2 jari. Sebetulnya pendek dia. Dia di bawah. Tapi begitu kita lihat, Iya. dia ketemanjan. Cerita yang paling sering saya dengar tentang di Gajeng ya seperti dia kalau makin memanjang, makin dilihat makin memanjang. Akhirnya Ya kan, dia seperti itu ya. masalah lah di sini. Itu SD, cerita-cerita itu SD. Praktis setelah saya SD saya tidak mendengar lagi cerita-cerita Bigu Ganjam sampai sekarang. Tapi kalau ditanya orang-orang masih. Kalau saya sudah tidak mendengar, mungkin karena sudah keluar. Jadi Bang, udah diperhalus lah semua ini dengan kemajuan kita ini kan, tetapi kan dia masih kerja. Bibel kita kan berkata, Yesus dicobai di bukit, dibawa ke gereja. Iblis juga mencoba Yesus di hubungan baik Allah. Kalau kamu memang anak Allah, coba lompat ke bawah ini ya. Artinya kan gereja yang kita anggap di situ pengajaran pun, iblis bekerja di situ. Masih baik. Justru itu kerjanya harus tuh. Justru di gereja itu. Jadi kata jaminan, ada jaminan. Itu kaitannya seperti yang dikatakan pendeta yakni, ya dia tetap beribadah, bergereja, berdoa, tapi kuasa diri selain itu masih jalan juga, itu bisa berubah. Jadi di dunia medis itulah, dunia bisnis, dunia medis, dunia ekonomi, dampaknya dan kelihatan itu nanti dampaknya. Kalau abang tanya ciri-cirinya, di situ bisa kita jelaskan. Bagaimana dia kerjanya di situ. Bagaimana dia bekerja di bisnis? Apa dampaknya dengan keluargaku? Apa dampaknya dengan rekan bisnisku? Wah, contoh, kalau karena yang dirusak okult ini, pasti yang kubilang tadi. Pertama dia kesehatan, itu pasti dirusak. Supaya Aret tetap kembali. Ini dampaknya di tadi. Iya, misalnya, saya adalah ke bisnis, terus saya mengendap untuk berjimat lah supaya laris. Biasanya dampaknya itu nantinya kepada aku laris jualan lebih betul. Banyak lawanku, tapi aku kesehatan deh kak. Enggak. Tidak. Siapa yang bisa menikmati bisnis abang itu? Anak-anak. Iya. Coba perhatikan. Setiap orang tua yang pakai bisnisnya dulu dikembangkan dengan okul, lihat keturunannya. Apakah itu menjadi berkat bagi dia? Atau justru mengacau buat semua ini? Saya rada senyum ini karena saya sudah yang berpikir ini. Gitu loh bang. Mari kita deteksi saja. Tapi kita nggak boleh menjasi. Tapi indikasinya itu kepada ini. Siapa yang bisa menikmati dia? Artinya itu pengalaman pendeta. Pengalaman lah itu ya. Ini cerita pengalaman ya. Ternyata seperti pendeta Erni kemarin ketika ditres. Ditres gimana pendeta nih? Misalnya yang tres dari opungnya ini ternyata dapat. Iya. Ada pohon keluarga. Iya, pohon keluarga ada istilah. Tes dia kan. Ada ikatan dari leluhur. Sama seperti rosis sundut patoluhon, rosis sundut paupatkon itu kan. Iya. Disitulah yang mendapatkan. Iya, kalau dia tidak hidup dalam hidup murni Tuhan. Kalau dia sudah beriman dan dia fokus, tentu ada pemutusan yang lewat iman itu terjadi. Ada juga yang harus ditopang pelayanan yang tadi itu deliverance ministry dan lainnya kita. Gitu bang. Kita tadi sampai di kalau misalnya tadi pengusaha atau banyak duit, ke bawahnya yang dibihat itu yang bisnis. Kalau yang medis, Gampang. Itu lebih gampang lagi. Keturunannya akan menunjukkan semua itu. Dan sehebat apapun dia berupaya untuk keluar dari situ. Kalau dia tidak mengadakan pemutusan, dia akan hancur. Nggak beres. Pertama kan di kesehatan. Nggak duaan penteriakan. Komunikasi keluarga. Apakah mereka makin kompak keturunannya? Atau makin kesana kemari? Apakah kesehatannya nggak diri? gamblang aja pendeta dari pengalaman dia. Bagaimana keluarga dia? Contoh gini. Penyakitnya nggak jauh-jauh. Jadi kalau saya sudah dukun, kan tentunya aku ada komitmen dulu dengan ini. Karena kalau aku dukun, anakku nggak dukun, jangan pikir itu tuntas.
Karena roh yang kupelihara dulu, roh yang kusembah dulu, okult yang kusembah itu, dia tidak pergi. Karena kami sudah kontrak darah. Sejak lahir anakku, udah kutaruh tadi hari-harinya. Ya kan itu. Kan itu menjadi penjaga. Opungku, dukun. Iya. Dulu karena nggak Kristen. Iya. Bapakku Kristen. Iya. Lalu aku pendeta. Udah tuntas aku. Belum. Sorry. Belum. Roh yang dipelihara opungku dikasih makan, dikasih kedudukan, kekuasaan, dan dikasih jatah. Bapakku, dia mulai Kristen tapi dia nggak kasih makan lagi. Menurut Han, apakah penjaga kami itu pergi sendiri? Enggak, karena udah zarat. Sudah selesai. Oh, belum. Opungku tadi. Iya. Dia pemelihara lah. Dia nggak nyakitin orang. Dia hanya pagar istilahnya dulu. Pagar mi opungku itu sampai kepada anakku. Sampai ke opungku. Karena kontrak kami dulu adalah kontrak darah. Di situ dibuat namanya pagar. Pagari memagari das kubani ginom parang nih. Sampai kepada aku, sampai kepada partai. Nah, di mana dia kerjanya? Merusaknya adalah kesehatan. Kesehatan tadi akan sakit-sakitan. Akan sakit-sakitan, dan sakit-sakitnya nggak jauh beda. Maaf cakap, mati muda saya. Maaf cakap, keturunan misalnya. Maaf, buat perusahaan barangkali ada di antara keturunan itu, di antara keluarga itu yang susah dapat keturunan. Dari bapak tua ada, dari bapak tengah ada, dari ini dan itu bisa kita runtut, bisa kita urai, tapi jangan manfaat ini ya. Iya, ada kaget. Kita cek, adakah di atas mereka dulu ada yang kondisi biasanya tuanya. Nah, apakah penjagaku itu, pagar okungku itu nggak ngikut aku? Ikut. Kalau dia ngikut, buktinya apa? Kita harus bisa buktikan. Gaji berapa, perolehan berapa, kenapa nggak bisa kita nyimpan? Kemana semua itu? Uang kita misalnya. Rajoki kita itu dimana? Tanda petik rajoki. Nggak sejahtera ini. Karena apa? Masih ada yang minta diwakiliku, yaitu okungku tadi. Dengan caranya ya Dalam bentuk ya dalam bentuk itu tadi. sakit ya. Sakit kek. Entah apa kek. Pokoknya nggak sejahtera lagi kan. Dia selalu ambil bagian di dalam kebahagiaan kita. Dia selalu ambil bagian dalam usaha-usaha kita. Karena apa? Dia tetap menjaga kita. Kan? Dia masih jaga kita kok. Mana ada makan siang yang gratis? Makanya dia terkadang diam-diam, Bang. Aku gak tahu gara-gara apa. Pengen kali aku makan ala. Aku kira mau jajan. Wah, gawat ini. Tiba-tiba loh, gak tahu kita gara-gara. Seperti itu bisa. Iya, Dari sudah yang di luar kita. sesudah makan itu fresh. Enggak stres ya. Cuma ada perasaan seperti itu. Kan beda dia dengan kuli dharma. Pengen makan ini, pengen makan ini, pengen makan ini. Mungkin pengen gara-gara diet orang ada. Ya, ayam akar utuh. Oh ya nggak masalah kalau itu. Tetapi ada waktunya. Kayak tiba-tiba juga. Maksudnya. Misalnya, aku punya ritus khusus untuk itu. Aku enggak. Oh ya udah. Kan gitu misalnya. Karena kuliah di TV gitu kan. Ada enak itu. Iya. Itu enggak. Ada pertil dia pas muda-muda aja itu gitu. Kalau dibakar utuh itu oke gitu. Keinginan seperti itu. Tapi itu kan keinginannya asing. Gak akan seperti itu dalam 3 tahun perasaan. Sirniuhur namanya. Iya, itu jadinya sirniu seperti itu. Dan andaikan ayam yang mana pun dikasih nggak masalah. Enggak ada kriteria yang ini itu. Makanya itu dia. Nah, jadi masih ada itu kriteria dan waktu tertentu. Bukan yang minta itu. Tetapi ada duniaku yang selama ini bekerja dengan sampengku. Yang aku tidak ketahui. Yang menganggap dia berjasa di dalam setiap keberhasilanku. Kalau dia tidak kusembah. Sini jadi. Jatahku mana? Aku udah jaga kamu. Aku udah dilindungi kamu. Makanya Bang jangan heran kalau ada berkata, kuatnya penjagamu kata kawan.
saja kita berhadapan dengan orang lain, ini nggak bisa diobati nih karena dia punya penjaga. Kok nggak tahu aku itu? Mana tahu aku kan gitu. Dia ada loh. Apakah kita manfaatkan, kita aktifkan? Kalau dia bagian daripada keturunan itu, dia gampang saja mengaktifkan itu. Bisa. Berdatu, nggak perlu. Dengan aku makan itu, dengan aku misalnya ada panduan untuk itu, dia akan ngajari kita. Ini buat, ini buat, ini buat. Tapi kalau aku misalnya aku pengen makan di sini ya, udah lama itu gitu ya. Itu kan kuliner. Itu kan hanya sirniurnya itu. Terlihat sirniuri itu akan orang yang makan di rumah hari per hari, day per day menengi masa aku makan atau makan di warung-warung biasa. Tapi kerap kali memang kadang pengen makan kayak misalnya di prima di Bandung nama gitu. Itu Enggak, Fagen. gimana sih? Ini hasil kalau ada sirmiu 3 teman data tadi ya perlu juga dicek kalau keinginannya terlalu berlebihan dan Kepikiran. terus harus itu gawar juga ya, karena di permintaan dari kita ataukah permintaan yang berbeda ya ikat silat. Itulah di dunia kesehatannya, itu bilang tadi. Jadi untuk pendeta RD kita kan berbicara tadi tentang bagaimana kriteria dukun ada 4 katanya pendeta tadi. Oh, ziarah, oh orang dekat, oh tidak jauh, tanggal lah itu segala macam. Terus yang keempat itu tadi ada pintu masuk, ada luka batin misalnya tentang tadi yang berziarah itu setelah ziarah kata pendeta tadi segar dia. Luka batinnya seperti apa bisa sembuh seperti itu? Datang menziarahi apa? Iya. Ya, kan kita mulai segala sesuatu dalam pelayanan okul ini kan tidak boleh ada di kepala kita bahwa inilah ya. Jadi tidak boleh diklaim langsung bahwa inilah yang terjadi gitu. Oh, jadi seperti saya sebutkan kemarin, ada pendekatan yang holistik. Yaitu ketika seseorang mengalami dan dia datang kepada kita mengungkapkan apa yang dia alami, dan sama halnya dengan kedukun, dia juga akan menceritakan apa yang dia pergumulkan. Tentu pendekatannya yang berbeda. Pendekatan yang kita lakukan tentu kita juga pahami apa sebenarnya perasaan, ide atau yang menjadi inti dari segala ungkapannya itu. Apakah lebih cenderung kepada hal yang emosional, apakah itu lebih cenderung ke hal yang psikis, atau cenderung kepada apa yang dia ceritakan ikatan dengan hal-hal di luar dirinya. Tentu di sanalah peran tadi pendekatan okul ya. Berarti ada sesuatu yang dia sadari terjadi dan menguasai dirinya. Kalau itu menyangkut kepada afeksi, tentu kita gampang karena itu dengan dirinya. Perlu dijelaskan afeksi masa awam. Afeksi itu perasaan emosional manusia ya tentu di situ. Dan itu manifestasinya atau yang bisa nampak atau indikatornya gitu ya. Apakah ini luka batin, apakah karena misalnya mentalnya, psikisnya dengan okul, ini indikatornya jelas Pak. Nampak sekali sih atau ya dari gesturnya baik itu dalam visualnya kan. Kalau orang yang dikuasai roh itu pandangannya nggak fokus Pak. Nggak fokus ke kita. Ya, dia sesuatu yang sudah mempengaruhi lah dalam dirinya kan itu okul ya, intervensi okul dalam diri. Tapi kalau dia itu kejiwaan misalnya emosional, dia tetap melihat kita tapi ada perubahan warna, mimik wajah, terus dinamika komunikasi menyampaikan kalimat. Di situ kita langsung tangkap. Sama seperti pengalaman teman kita kemarin kan, dari rangkaian kalimatnya terus kita nangkap. Kalau dia misalnya seperti Pak Pendeta Rilman tadi mengatakan ada intervensi okul, nah ini yang perlu kita cermati. Tentu pendekatannya secara spiritualitas.
kita dekati dengan doa, nyanyian, dia akan punya pengaruh. Manifestasinya akan berbeda. Ini akan terusik dia, gelisah dia. Ketika kita mencoba cek lewat pendekatan roh tadi. Doa dengan ya, jadi pengaruh ya HP. Ya, jadi ada kegelisahan, ada gestur yang berbeda ketika dia menyampaikan kalau itu dengan luka batin. Nah, itu jadi nggak bisa cepat-cepat, oh ini karena okul, nggak bisa, Bah. Jadi pendekatan assessmentnya itu harus kita cek dalam penanganan. Karena kecenderungan orang yang terlibat dalam okult ini akan semacam ada benteng ya ketika ini ya. Ya, kalau dia misalnya terikat okul sih, arti pendeta tadi sebutkan kan, kita dekati dia dengan hal-hal yang spiritualitas, menyangkut imannya. Ini ada hal yang terus dia langsung block. Iya, ada blok itu Bang. Terjadi itu, misalnya kita nyanyi lagu ku menang gitu misalnya ya, salah satu metodenya. Ini akan terjadi nih Bang. Dia gelisah, dia tidak fokus lagi melihat kita, ketidaktenangan terjadi gitu. Tapi kalau orang yang luka batin, kita nyanyi, dia ikut. Justru di situ dia mencurahkan semuanya. Dia mengalami sesuatu yang emosional, misalnya menjerit, misalnya juga menangis, misalnya juga seperti melo gitu. Kalau yang okul tadi, Cenderung gelisah Bang. tapi nggak berujung kepada seperti yang luka batin itu, menjerit. Jarak terjadi. Ya, mungkin pendeta Rilman nanti tegas. Indikasi atau ciri yang pertama ketika kita lakukan pendekatan okul, pelayanan okul, dia akan seperti marah. Justru itu ke arah marah, seperti tidak fokus, tidak dirinya lagi gitu Pak. Ada sesuatu yang berubah dalam aura dirinya. Misalnya dia seperti kayak merah atau merasa sakit, di tubuhnya ada yang berat. Hanya karena dengan nyanyian itu. Iya, pendekatan berulang-ulang kita lakukan. Seperti pengalamannya begitu penanganannya. Tapi kalau dia luka batin, nyanyi pun kita mah dia biasa aja. Tapi justru hatinya yang terenyuh gitu di sana. Dan itu secara ini kalau kita hitung dia akan kembali dan terobati luka batin itu lebih ini ya dibanding yang okul. Kalau okul kan Mbak langsung peperangan Mbak. Kalau luka batin kita konseling Bang. Sentuhan misalnya. Bahkan kalau ada yang orang yang suka tipologinya touching, kita sentuh dia. Tapi ada juga ya Kak suka seperti itu, kita pelajari dia. Tapi pendekatannya komunikasi. Gitu. Orang yang cenderung luka batin itu berpotensi besar nggak menjadi pelaku okul? Salah satu pemicunya di sana. Selain tadi pendeta bilang, apakah karena sakit, apakah karena ekonomi, ya, itu menjadi jalan untuk ke sana terikat, termasuk luka batin, kemarahan. Karena selalu didiskriminasi misalnya di rumah, keputusasaan, dia punya trauma, ya. Akhirnya dia tidak merasa damai sejahtera, dia mencari alternatif. Ya seperti itu. Saya pernah mengikuti KKR, tiba-tiba ada yang menjerit, itu mungkin luka batin ya kalau dari penjelasannya pendeta Erpui. Tapi bagi kau kalangan awam, apa sih yang seperti itu? Tapi sebenarnya memang ada yang seperti itu kan pendeta ini. Maksudnya dalam KKR kan ada yang tiba-tiba berinya itu segala macam. Kalau orang memandangi itu, penyuruh kayak apa istilahnya? Ya histeris toh Bang. Iya. Dia mengalami sesuatu kan. Ya bisa juga langsung ke apa yang disebut pendeta Rema. Bahwa ada intervensi roh, ada peperangan roh yang terjadi. Ketika KKR itu dia histeris karena ada roh yang terusik dalam dirinya. Tapi bisa juga karena dia merasakan ada sesuatu yang mengena kepada dirinya secara perasaan. Nah inilah yang perlu tadi tim. Jadi tidak otomatis bahwa okul ini gitu. Terus dilihat dulu asesmennya tadi. Iya, tapi biasanya ini kombinasi Bang. Pintu masuknya di sini, tetap ujungnya ke sana. Bang. Gitu. Dia keterlentanan Iya, ini ke ujungnya ke sabu. Iya. Tapi memang kita mau sebutkan itu tidak semua, ya tidak semua. Tapi ini sering makanya pendekatan awal
untuk pisau analisisnya kita sentuh dulu perasaannya. Kalau dia tidak berpengaruh apa-apa ketika kita cakapin, kita komunikasi, berarti kita sudah asumsi ke sini dulu. Pendekatan di situ. Kalau itu kan lah pendeta jauh tadi diambil man. biasanya tim, Pak. Oh, langsung tinggal. Sentimnya itu mah kalau penangan, kecuali konseling kayak ini nanti pendeta mau konseling dulu. Karena beliau bisa juga menangani okul, kalau ada hubungannya ke sana langsung aja beliau tangani. Nah, seperti itu, Pak. Itu. Jadi memang seperti apalah ya, tidak ujuk-ujuk kita punya keterikatan kuasa gelap orang tanpa alasan. Semua punya alasan. Mungkin seni masih latar belakang. Misalnya dari opunya. Jadi kan punya roh pendamping ya. Yang tidak bisa daring. Iya, memprotek dia nih. Ini kan punya relasi nih. Ketika dia punya problem, tentu bedanya di sana. Banyak orang yang tidak punya keterikatan. Punya persoalan aku. Punya persoalan yang berketerikat. Akan beda nih. Aku akan menangis, berseru, memuji Tuhan. Membangun mesbah dengan pujian. Tapi yang ini langsung roh yang ada mendampingi itu menyuarakan. Kau itu ada visualisasi, ada audi. Dalam kitab kita ada nggak yang menceritakan tentang seperti itu, anak roh turunan nenek moyang yang mengikuti kita? Ada nggak yang ceritakan kisah-kisah di Alkitab itu? Jadi ada jenisnya roh pendamping nasobo. Iya, lebihnya roh pendamping ada. Wanita apa itu? Wanita Silopenesia bukannya? Yang Kan ada yang masukan roh. Yang kalau iya kan roh itu Indonesia itu Bali juga ada ya. Nah itu. Jadi kan memang roh itu bekerja pada banyak hal ya. Roh-roh dunia ini kan, kalau Roh Kudus tetap ada di hati kita. Jadi kalau di Efesus lebih jelas lagi tuh, Mak. Kita berperang bukan melawan daging, tapi melawan roh-roh penguasa yang ada di sini. Karena memang ada. Gamblang dikatakan roh-roh penguasa. Artinya kalau diterjemahkan secara bahasa awam, roh penguasa itu ya seperti yang kita bicarakan. Kalau dunia kan apa? Ya kan mawat-tawat gitu kan, disebutkan ada gitu. Hanya karena mungkin tadi pendeta sudah jelaskan sangat terbuka peluang itu dalam banyak faktor hidup di modernisasi ini juga masa ada sih di zaman yang sangat saintifik begitu. Itu kita maksud nanti tuh. Gitu. Sekarang gini, kita kelewat tadi. Satu itu Apa sih? tahan bacok. Terusannya enggak kareelman itu, Pak. Tahan bacok. Hobal. Jadi itu semua bekerja dalam dunia roh. Roh itu butuh media. Aku atau siapapun kita yang bisa dipakai medianya dia. Jadi kalau aku yang ada di situ, contoh kita udah punya kontrak. Misalnya aku dengan ada Tondo Yopungku di sini yang udah kerja sama aku. Kemanapun aku, ia akan ikuti. Mau makan apapun aku, dia akan cicipi duluan. Iya. Makanya orang tua dulu mengatakan, anggosang sidoho ulang pangan. Iya, itu ada nasihat orang tua. Apalagi ikutan baru. Iya, anggosang sidoho ulang pangan. Dia akan berbisik. Jangan. Nah, itu berkaitan dengan hobal. Contoh hobal tadi. Jadi, ada ilmu yang boleh kumasukkan di dalam diriku apabila aku yang dikenai, dia yang kena. Ada pribadi lain di dalam diriku lagi. Roh di luar kita. Roh di luar kita. Wujudnya gambar. Itu tuh berdeteksi. Itu biasanya jumpa di orang tua. Itu praktek. Itu kisah nyata ya. Saya nggak boleh sih. Nah, Ya, kisah nyata. Nah, kisah nyata itu banyak kali orang tua kita itu dikebal. Yang dampaknya adalah saat susah dia meninggal. Karena itu masih aktif. Ilmu kembalinya masih aktif. Ilmu anti racunnya masih aktif. Dan ilmu penjaga badannya masih aktif. Contoh, secara medis, Dia udah tidak bergerak. tetapi secara denyut masih ada kehidupan lain. Itu makanya kalau terakhir nanti kita buat pelepasan, kita doakan dia, dan walaupun benda itu masih ada di dalam tubuhnya, tapi kuasanya nggak ada lagi. Itu namanya eksosia. Kuasa Tuhan masukkan ke dalam tubuhnya di dalam doa dan firman. Lalu itulah yang mematikan
kuasa yang tadi, baru aku bisa mati. Denyutnya jadi hilang. Iya, dengan jadi hilang. Itu pengalaman seperti itu Pengalaman. Nggak ceritaannya bagi kita yang mengeluarkan itok. Itu ikan ya dari orang sakit. Jadi mohon maaf gini, ada seorang yang susah meninggal, udah dibuka atap, kan banyak gitu, dibuka atap rumah supaya dia kena sinar matahari. Biasanya ada kepercayaan seperti itu ketika dia obel dibuka atap, lalu dibuka atap, mandikan, dilihat supaya kena matahari, katanya supaya enggak itu harus keluar. Ikan atau makhluk yang ada di dalam tubuhnya itu, medianya itu harus keluar. Proses keluarnya itu seperti apa? Biasanya kalau dia masih bisa mengeluarkan itu, dia punya ritual sendiri. orang Orang jadi saya masih lihat itu. Kasih talam, pinggan dikasih putih atau baskom, taruh air. Didudukkanlah dia, keluarlah ikan kecil. Hidup. Kalau mau pindah ke anak, langsung transfer, masuk, langsung ditelan, langsung ke generasi berikutnya. Nggak boleh pindah tanahnya tuh, nggak boleh pindah garis. Misalnya hamil aku, nggak boleh, harus ke boru, ke kebun, harus nggak boleh ke boru, dia harus ke anak. Dan hubungan darah sebenarnya. Kalau nggak sempat pindah, itu yang kejadian tadi. Iya, itu harus kita bantu dia untuk mematikan itu di dalam kuasanya itu. Contoh, hobal. Hobal itu bang, itu bisa pindah. Pindah dalam artian? Mau dibacok di sini? Iya. Di sini nggak mapan, karena langsung pindah itu bendap. Tapi saat miris bawah, kena darah. Oh, nggak otomatis kobel itu miris ini. Nggak otomatis kalau giris bawah nggak kena juga ya. Saya punya masih aktif. Didor dia langsung pistol pun nggak mati. Lompat dari lantai 3 rumahnya nggak apa-apa. Tapi saat dia muka apel, yuk makan pendeta. Makan. Saat mengupas apel, kena dia duka. Coba. Jadi ada kekuatan di dalam dirinya yang bisa difungsikannya. Itu namanya dulu kalau dia mencari sampai sorgah atau sorgah ini kan ngomong dia jinak semua ini. Yeah. Menangis dia jinak semua ini. Ngomong dia semua engge semua. Saat mana di dalam tubuhnya ada 7 mutik nih. Apa bahasa Indonesia-nya mutik? Jeruk purut tapi yang masih kecil. Bunganya lah. Enggak, udah jadi dia coba. Oh, setelah begitu ada jeruk kecil itu. Dimakan itu 7. Masuk. Sempat orang yang punya begitu kemana-mana jadi tuh. Aduh, ini nanti jadi lagi banyak dicuruh orang. Gak tahu dia itu. 7, itu 7 jeruk purut. Iya. 7 lada. 7 lada. 7 lada ini kemanapun dia itu nampak sebenarnya, tapi nggak boleh kita membongkar. Untuk nasi yang biasa ini kelihatan lah dia nampak dia. Kalau lada itu, jangan coba-coba mendekati bisnisnya. Maksudnya? Kalau dia punya 7 lada, jangan coba-coba mendekati bisnisnya. Mendekati keinginan ham. Apa keinginan ham? Ham punya. Nggak tahan aku bersaing darah. Apapun yang melakukan aku kalah. Itu kalau dia punya 7 lada. Karena 7 lada itu dia akan memberi panas. Di dalam tubuhnya itu bulat tuh bang. Bulat. Dan kalau orangnya sudah tidak berdaya, kita doakan itu lada muncul. Itu bukan yang dipoto itu pendeta Ernie yang dalam plastik 7 biji. Oh itu. Muncul. Saya punya banyak foto. Muncul. 7 jagung. Jarum aja 7. Jadi jarum inilah yang pindah-pindah. Mau tembak gimana pun, dar, nggak apa-apa, jarum ini sangat mari. Persoalannya dia udah sakit medis. Misalnya dia pakai itu waktu muda.
dia udah sakit medis. Mau nggak mau, ini kan masih aktif. Ini yang aku tanya nanti. Kecenderungan orang yang mempunyai luka Bali itu, apa pengaruhnya bagi kehidupannya di kemudian hari selain misalnya dia mokik-kokik tadi, dia susah meninggal. Apa kecenderungannya dari pengalaman nih Pendeta? Maksudnya Kecenderungan ke penyakit kah? Atau ke inikah dari pengalaman dia? Iya. Ternyata orang dari 5 yang Pendeta tangani misalnya yang pernah ketemu seperti ini ternyata. Ujungnya kemananya biasanya? Ujungnya memang untuk dirinya lah dulu kan. Ujungnya tadi salah satunya adalah dia susah nikah. Nah, dia nggak bisa. Artinya, dan yang kedua, ini si anak kena komok lagi. Orang di ininya mau menjauhi semua. Itu dia yang bisa kita deteksi pengalamannya. Nah, jadi itu nyata semua yang kita bilang tadi. Fakta semua ini. Ada benda yang masuk ke dalam tubuh kita yang memiliki kekuatan, tapi juga dalam tanda petik dia akan menggerogoti kita sesuai dengan kebutuhan dia. Artinya tidak ada makan siang gratis begitu. Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau masalah tumbal-tumbal itu ada. Hanya yang peniknya adalah tumbal gak mungkin kuambil dari buah. Dia nggak mau itu, Tara. Tapi kalau aku mau melebarkan ini misalnya, jadi misalnya yang udah sama aku ini udah ganas. Karena kayak main apanya ini bang? Ada giru ular-ular itu. Oh makin panjang makin banyak. Diam sih banyak dia mak. Udah terus simple. Wah. Yes, no. Dikasih makan dia makin kuat. Dikasih makan dia makin kuat. Dikasih makan dia bos tuh adik. Makin panjang. Jadi kalau berhasil aku memakan 7 dalam tanda petik, akan berulang lagi dan akan berulang lagi. Itu dan digasnya semua itu. Sekitar-sekitarnya. Karena aku ingin nambah. Ya nggak mungkin dong dari keluarga aku lagi. Habis nanti. Mau rambah mah. Itulah makanya disebut dengan similitude. Tahu similitude? Tidak terjemahkan ke Bapak. Itulah luka batin yang punya personal luka batin gampang kali itu kena. Itu makanya kami kan nggak boleh juga kita langsung mengatakan ini gosok pelat. Gak ada namanya sudah, namanya sudah. Enggak. Mungkin dia persoalan medis. Mungkin dia persoalan luka batin. Tetapi tampilannya sama. Makanya saya sering dalam pembinaan, jangan pertaruhkan nama besar Tuhan Yesus gara-gara kita tidak tahu. Jangan langsung orang yang kita KKR, kelepak, lebas. Kita tengking dalam nama Yesus. Enggak. Belum tentu luka batin juga bisa. Sakit medis juga bisa. Jadi jangan ceroboh mempertaruhkan nama besar Yesus untuk menangani hal yang tidak kita ketahui. Aku selalu berada di situ. Makanya pisau analisis terhadap suatu kejadian, contoh seperti tadi. Memang medis kok. Medis ini kan bisa. Orang medis juga mengatakan bahwa mungkin pengaruh ke saraf sampai dengar. Lalu kita berkata, ini udah ngomong dengan orang opung kami. Kan gitu. Udah mau ngomong-ngomong dia dengan opung kami. Disebutin nama-nama orang meninggal. Bisa dianalisis dari kebatin. Jangan langsung inilah kita buat yang girma isuknu tima dempan beri mana malu. Tapi bukan berarti melarang nama lu boleh Bukan, jangan itu banyak kali pesan moralnya, pesan spiritualnya ada di situ. Makanya semua pelaku tentang adat gak ada aku yang alien tidak ada. Tapi kalau dimasukkan unsur okultis itu. Okultis itu batasannya tadi seperti kita mau bicara oleh. Kalau pintu masuknya terlihat nih. Ya, siapa yang jadi dokter itu? Ya, amin lah.
masih bisa dengan kuliah. Odo temu iya sih, masih sempet kan? Insya Allah. Oke. Jadi pendeta biasanya pintu masuknya itu hingga hingga mempraktekkan seperti itu. Selain buka batin itu apa aja itu biasanya? Iya, tentu banyak lah Bang. Sudah, karena seringkali saya mendapati alasan bahwa terjebak. Iya, bisa juga terjebak, bisa juga karena persaingan ya Bang. Ya kan? Bisa juga karena ambisi ya. Ambisi saya pikir kan, ingin lebih dari yang lain ya. Oh ya, Kan ingin menguasai juga. Jadi banyak lah cara iblis juga menyeret kita itu banyak. Salah satu bentuknya saja itu Bang yang okultisme, mengambil sesuatu untuk menjaga dirinya. Tapi bisa juga dengan bentuk lain kan. Dia mempraktekkan itu supaya ada orang yang merasakan sakit seperti yang dia rasakan begitu. dendam. Ya, banyak faktor Bang. Ada yang mereka sebut juga ilmu hitam dan ilmu putih. Segala sesuatu saya pikir di luar dari kuasa Tuhan itu tetap saja kekejian bagi Tuhan ya. Imamat 20:27 itu. Saya pikir di situ. Tapi orang sering membungkus. Ini saya buat karena ilmu putih ya untuk menyembuhkan untuk ini. Kalau memang mau menyembuhkan, kita belajar tentang herbal, kita belajar tentang alternatif pemakaian ciptaan ini untuk dipakai tanpa intervensi kuasa roh di dunia ini kan bisa mah. Contohnya seperti itu, pulungan-pulungan itu ya, Iya. dedaunan apa, banyak kan, sarindan kopi, gulung ini, gulung ini. Saya mengalami itu gulung apa itu yang seperti bangun-bangun bisa menyembuhkan luka di misalnya lambung begitu kan, sampai telur. Itu kan sebenarnya nggak ada hal yang magis Bang. Antibiotik ada di sana gitu. Cuman orang karena pingin ada kekuatan lain, dia mengambil kekuatan itu dengan membuka diri menerima kuasa gelap tadi. Medianya pasti ada. Yang kita abang sebut selalu orang pintar. Tadi pendeta bilang justru memakai roh orang bodoh. Berarti bukan orang pintar tapi itu ya. Tapi kita menyebutnya orang pintar karena di luar kemampuan kita. Padahal sebenarnya kalau kita memakai roh kudus itu kan saya sebut semalam di Yohanes itu. Bahwa roh yang diberikan pada kita itu lebih besar dibanding roh-roh di dunia ini. Hanya kepentingan, ambisius, kemarahan, luka batin, dan banyak hal. Dan keinstanan seperti Betul lah. Jadi proses yang cepat gitu. Itu yang membuat kita sekarang terjebak selik. Saya nggak mau diproses. Saya mau yang langsung abrakadabra seperti membalik tangan. karena seperti pendeta bilang kedisiplinan ini memang berat sekali untuk bisa, maksudnya saya berusaha menjadi kaya itu nggak sesingkat yang main apa-apa ini ya, Iya. jimat-jimat ini ya. Tapi kan ada limitnya Bang. Iya. Sebenarnya ada limit kalau kekuatan dunia Bang. Sama seperti jabatan. Ada waktunya Mesius ya. Tapi kan yang tetap seperti Daniel kemarin hari Minggu khotbahnya 4 kerajaan akan runtuh. Tapi kerajaan Allah dan puasanya akan tetap. Jadi ini yang sering terjadi bagi kita. Kita diuji. Mau cepat. Mau mendapatkan tanpa proses Tuhan membentuk kita. Di sana jerohannya Mbak. Nah itu tantangan zamannya itu pendeta. Di satu sisi ini nanti mohon dielaborasinya. Di satu sisi jalan kita itu kan 5.0 kalau secara teknologi, artinya teknologinya apa jadi Lopez Bengko sudah inilah ya, sudah AI, artificial intelligence. Betul. Artinya otak manusia itu sudah bisa tergantikan. Generasinya pun yang sekarang itu generasi milenial, Z, X, Iya. strawberry yang meragu hibi. Artinya secara keinginan untuk belajar okultisme, kekebalan, ini segala macam, sebenarnya sudah putus di generasi ini. Bagaimana pendeta memandang itu? Sementara generasi yang baby boomer ini masih, yang artinya masih dekat secara, bahkan gamblangnya masih mempunyai lah ilmu-ilmu ini yang tersebar di
Ya kayak yang karena nggak kita tahu ya kan gitu. Coba kalau kita punya apa namanya, punya kami langsung deteksi, oh siapa itu ini, oh si ini perbegukannya, oh si ini bergaya. Itu kan gampang sekali. Tapi maksudnya di tengah zaman yang 5.0, bagaimana otak tergantikan, otak manusia tergantikan, di saat yang sama hal-hal seperti ini, penghambaan manusia terhadap kekuatan di luar ini juga masih Masih ada gitu Mas Otompang. iya saja lah iya. Masih kuat ya. Bagaimana nasib generasi ke depan ini yang sebenarnya enggak lah yang gitu-gitu, enggak lah yang apa namanya, oh Yang dunia magis ya gitu ya. Ya mistis. iya, tapi mungkin luka batin itu akan oke kita Dia pergerakan kehidupan ini yang kita sebut dulu dalam generasi emas ini semua ini ya. Banyak faktor. Sebenarnya esensinya sama, Bang. Tapi wujudnya berbeda kalau saya memahami. Esensinya itu sama. Ada kekuatan lain. Kalau sekarang dunia digital ini, Bang, ini kan mempengaruhi saya sebenarnya. Kalau tanpa itu saya nggak tenang. iya. Nah, kalau kita buat dengan generasi strawberry dan lain, ada kerapuhan yang terjadi ketika ini tidak melekat dalam dirinya gitu ya. Format medianya yang berbeda. Iya, kalau saya berpikir ketergantungan hanya tidak dipahami dalam dunia mistis, tapi ada kekuatan yang mempengaruhi saya. Kalau tanpa itu saya seperti gamang. Anak-anak misalnya kalau nggak ada Google, dia kegamangan nih. Boleh sih banget sih, boleh ya. Kan bisa begitu ya. Emang Tapi kita nggak menghakimi. Teknologi itu positif. Perkembangan itu saya pikir Tuhan beri itu sangat baik ya. iya. Menginovasi diri kita gitu. Hanya itu tadi. Setiap kita yang dipimpin Roh Kudus, saya kembali ke sana, tentu ada penguasaan diri. Ada hikmat. Hauhuwang pantas memakai itu sehingga tidak terhipnotis saya dengan itu. Tapi saya tak mampu memanage itu untuk sesuatu yang ini yang harus dibangun dalam generasi baru ini. Justru tantangannya sih itu ya, generasi baru. Iya, keterikatan. Nah, kan gitu. Sehingga dia nggak butuh lagi nasihat yang secara verbal itu nggak lagi dunia kita itu. Kita sudah melihat visualisasi, sudah langsung dalam terapan-terapan yang mereka lihat. Okultisme dalam tanda petik dunia baru. Iya, kan hal yang baru ya. Cuma dia tidak berakar kepada magic. Itu ya tak masuk akal itu. Walaupun format semestinya sederhananya. Generasi Siam mungkin kemana-mana itu ini kalau enggak bawa misalnya yang pipian ini nih, Baca badan. jaga badanmu gak enak jalan rumahnya. Generasiku kalau nggak bawa dompet kemana-mana gak enak. Nggak, generasi di atas tuh kalau nggak bawa diem kok gak enak. Jadi semacam seperti itu, formatnya berbeda. Tapi kan ada ikatan terus ya. Iya, ada ikatan. Jadi wujudnya, kalau saya mau membahasakan sederhana begitu. Jadi wujud keterikatan itu sudah berbeda. Nah, jadi sepanjang aku punya keterikatan dengan kekuatan di dunia ini, aku pahami ini yang harus kita uji terus dan kita tuntun sebagai gereja. Saya pikir ya, jadi kalau pun kita cerita tentang magis, kita cerita tentang pelayanan yang seperti ini, anak-anak akan bilang, itu apa sih? Begitu ya. Harry Potter misalnya ya, Harry Potter. Itu kan generasi sebelumnya. Sekarang Harry Potter mereka nggak doyannya gitu. Nggak konsumsi lagi gitu ya. Tapi ketika mati koneksi, mati listrik mereka, series di situ ya. Itu yang sedap. Saya pikir bagus juga sih. Ada bentuk lain yang akhirnya lama-lama akan mengikis ini. Hal-hal yang magis ini akan terkikis. Bahkan ada yang bilang begini, kalau kita nggak percayai dan kita tidak pergumulkan, nggak ada pengaruhnya buat kita. Itu terlihat kepada generasi yang muda. Iya. Oh, generasi kita yang kita bilang dulu lebih senior, mereka sering bilang juga, kalau itu nggak dipersoalkan, kalau itu nggak kita usik-usik, nggak akan muncul juga itu gitu. Ada paham yang seperti itu ya. Nah, ngapain sih dilayani, didoakan atau ditanyakan, akhirnya muncul sendiri nih dunia okul ini. Ada yang pahamnya begitu. Tapi itu udah semua disertasi. Biar zaman dulu kok dia bekerja sendiri kok. Nanti juga hilang-hilang sendiri itu. Ya tapi gereja saya pikir kita bisa tutup mata dengan ini. Karena fakta, pengalaman nih pendeta tadi sebutkan.
Data orang yang minta dan itu ada. Terdokumentasi tadi benda-benda apa masih ada. Nah, jadi ini akan terkikis pelan-pelan saya pikir. Di situ ya. Kuncinya kalau dalam pelayanan gereja ya disiplin rohani, itu saja. Kalau orang yang disiplin secara rohani tentu dia rasakan bahwa tak ada kekuatan lain. Hanya mengandalkan Tuhan. Kalau itu tadi dibilang Bapak ini bisa kaya, bisa bisnis, bisa ini. Tapi terberkatikah orang yang menerima itu? Ada sukacita kah? Ada damai sejahtera kah? Ini yang harus diuji kan. Nah, dari pengalaman orang yang berkecimpung, Sobat Leta ya melihat pengalaman-pengalamannya kehidupan berlingkup terkecilnya lah keluarganya seperti apa? Anggope, Nah, sahabat Merdos, oke juga. masih bukan di. Kalau kita deteksi juga dalam hal itu mungkin satu faktor komunikasi dalam keluarga dulu tidak baik-baik saja waktu ini karena si orang tua orientasinya adalah hanya kepada ada John. Iya. Nah, kalaulah ini terjadi, mereka dipelihara dalam dunia okult, komunikasi mereka berada di dalam dunia okult dan dia bisa melihat kondisi itu setiap minggu, misalnya ada ritual setiap minggu. Bagaimana dengan keluarga ini berikutnya? Betul, kacau. Itu pasti kacau. Kacaunya pola hubungan misalnya marah-marah, itu bisa tercermin dari Gak tahu apa penyebabnya si ini udah ribut aja keluarga dia. Gak tahu penyebabnya apa si anak ini gagal aja usaha. Gak tahu gara-gara apa sakit-sakitan aja terus. Gak tahu kita gara-gara. Nah, jadi nggak bisa juga kita langsung oh itulah gara-gara kau begitu. Enggak. Saat dia bertanya di dalam dirinya ada apa dengan dia, dia meminta kepada Tuhan dan dia cek, oh ada keterikatan orang tua gue dulu. Nah, kalau itu bisa dia menyerahkan diri. Saat dia bisa menyerahkan diri seperti tadi, hidup rohaninya lebih bagus, perbaikan komunikasinya lebih bagus, dan dicampur dengan pertumbuhan rohani dan sosialisasinya dengan keluarga, itu kan berubah. Tetapi kalau mereka masih menyuburkan itu lagi, dan faktor biasanya adalah mereka akan refresh itu. Karena dukun tadi selalu berkata refresh itu. Ziarah kok. Karena kau diganggu itu. diingatkan kembali. Kayak sembahnya disuruh ziarah sebetulnya nggak ada esensinya. Tujuannya adalah supaya diingatkan kembali kepada pagar yang dulu. Opung yang dulu kok ini suruh. Udah lama juga ziarah kata. Nah, makanya aku bilang tadi, kalaulah kita sudah punya pemahaman yang baik tentang leluhur, nggak akan datang kita itu ke sana. Nggak akan datang kita ini. Mana mungkin itu? Akan pola pikir kita begitu. Masa aku harus ziarah dengan orang yang gak kenal? Masa aku harus memberi sesuatu kepada orang? Tapi kalau ziarah seperti di Alkitab kan boleh. Maksudku tadi kan sampai di sana kan dia punya ritus. iya, punya permintaan. Dia punya permintaan. Dia bangun komunikasi baru dengan dia. Minta maaf di situ. Karena dukun mengatakan bersihkan lima kuburannya. Bersihkan lima kuburannya. Dukah lagi ziarah. Makanya sih datang kita entah kemana-mana. Ditanya di mana pun kita dulu. Oh, dukah malam ziarah di sana. Bersih. Makanya kalau sembuh nanti dia di semen lagi lebih bagus lagi. Nah, itu pemahamannya. Padahal kalau mau nyemit semen aja. Buat keramik beralik yang bagus, bikin banyak kulihat yang pakai wifi lah. Karena jadi maksudnya orang yang kecenderungan memiliki ilmu segala macam itu hubungannya bermasyarakat, berkomunitas atau bahkan bergereja itu seperti apa biasanya? Cenderung seperti apa nih? Kayak mana aku bilang nanti mudah-mudahan pendengar kita nggak berpikir begini. Enggak, wah. Jadi untuk Hasomandius ini adalah edukasi ya. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini adalah edukasi, bukan keinginan untuk menjatuh-jatuhkan, bukan keinginan untuk menjelek-jelekkan, tapi ini edukasi supaya kita juga berkaca kepada diri kita sendiri. Mungkin saya, mungkin Hasomal, atau mungkin yang lain. Jadi dari edukasi inilah kita bisa mereka-reka diri kita itu
siapa tahu dari opung kita juga gitu ya. Ya, lanjut Knit. Yang pertama secara geografi, Dok. Tanah. Kalau kita kita lihat di satu perkampungan, di satu tempat, itu geografinya misalnya, nggak sejahtera satu kampung itu. Apapun usahanya, apapun itu gitu aja, nggak berkembang semua. Anak-anaknya pun yang merantau yang kembali ke kampung semua dengan kondisi ya agak berubah. Mari kita cek. Di sekitar itu biasanya ada namanya urung-urung nangal. Seperti Urung-urung nangal adalah kalau di dalam dia tanah yang modelnya begini, tapi biasanya ada air kungun. Nggak tahu aku apa bahasa Indonesia. lemah buah. Jadi iya. Itu alamiah, alam atau dibuat? Alam, nggak himbau aja. Ya, ya. Jadi biasanya dia tinggal di situ. Alkitab pernah berkata kan, saat si Abraham dengan Lot bagi wilayah, Iya. yang terbaik kan Lot pilih itu. Yang tepat Abraham kan yang gerak. Tetapi mana yang diberkati? Berarti kita pada bercerita tentang satu tempat yang tidak menjadi berkat. Nah, ada secara geografis. Di kampung itu ada. Di satu perkampungan, di satu jalan, kenapa sering terjadi situ kecelakaan? Nah, jadi ada pengaruh seperti tadi. Apa pengaruhnya? Apa ciri-ciri umumnya yang bisa kita deteksi? Satu tadi, suan-suanan di situ nggak pernah bagus. Orang kampung, orang tua tuh kita dulu, dia akan larang, jangan buka ladang itu. Pasti ada. Cek. Ada. Jangan buka ladang itu. Karena memang itu dikhususkan untuk itu. Tempat dia. Nah, di perkotaan. Sekarang, ada nggak rumah yang setiap orang tepati selalu gagal? Ada nggak satu wilayah dibuka usaha selalu gagal? Ada apa? Misalnya, kita buka rumah makan di sini. Apapun usaha di sini gagal semua. Mulai dari tukang pangkas, rumah makan, tempel ban, tutup semua. Padahal strategis dari segi lokasi. Itu bisnis. Si ciri umum di dalam keluarga. Selain sakit penyakit tadi yang unik-unik. Secara sosial keturunan yang unik-unik. Komunikasi. Adakah di antara kita yang bisa kita deteksi gitu? Jadi kira-kira gitu. Nggak bisa kita juga langsung hakimi. Tetapi kalau tadi kan pernah tanya, ada nggak di Alkitab? Di Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Gampang ingatnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Jadi kalau kita mau baca nanti, aku bacakan. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus, dan kami dari belakang sambil berseru, "Hai, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi." Ngaku loh. Ngaku hamba Allah. Iya. Ngaku dia. Jadi, adakah roh tenung di dalam Alkitab? Ada. Terbukti di teks kita. Nah, sekarang ke dunia kita sekarang masih ada itu? Ada. Nah, di dalam keluarga adakah itu? Ada. Persoalannya apakah? Contoh seperti ini. Di ruangan ini ada arus listrik karena kita punya aliran. Dia akan tidak berfungsi kalau cahaya tidak aktif, Kak. Ya, stop kontaknya. Jadi dunia okult juga kita punya kuasa yang ada di sekitar kita. Tuhan berkata seperti itu. Karena di Alkitab pun sudah ada tertulis. Tapi apakah kamu aktifkan atau tidak? Jadi di dalam Yohanes disebut Allah adalah roh. Sembahlah Allah di dalam roh. Nah, dunia okult itu bekerja dalam alam roh. Makanya segala sesuatu dianggap punya roh. Ada nabat tentu ini kalau masih menurun. Semua. Dan saat aku bisa berkomunikasi dengan tentu ini, di situ dia opo. Di luar daripada keluar. Jadi aku bilang tadi, contoh ukir-ukiran seni itu nggak ada kekuatannya. Tapi saat aku memasukkan itu,
Di dalam alam berpikirku ada makna yang menjadi majus. Makanya tadi ada penjaga ibadah. Ada dompet. Dan uniknya Pak, itu punya roh teritorial. Maksudnya tidak bisa mulai, Nggak bisa. penjaga badanku ini tidak bisa melewati keluar ke Jakarta gitu. Nggak bisa. Jadi, di situ dia Pak, kujelaskan lagi. Kenapa kita semua bisa berdukun dan belum ngomong apa-apa dukunnya udah tahu. Ya, Karena ya. kenapa dia bisa tahu rahasia? Coba. Jadi opungku yang punya pagar, yang punya tondu tadi, yang menjagai aku itu, dia akan mendahului aku kemanapun. Makanya kalau ada kecelakaan di sini dilarangnya, jangan lewati itu. Tunggu, jangan berangkat dulu karena ada kecelakaan. Contoh kan gitu. Opungku itu yang punya gerak. Nah, dan opungku ini juga nanti yang nyarpai kepada dukun. Jadi contoh, aku datang ke tempat Ham. Sebelum aku sampai tempat Ham, opungku ini dong ngomong dengan Ham. Kunjahau anaha di Ayub main itu. Iya. Baca di Ayub main. Kunjahau sulis mawatawat tujuh. Nah hidako jok si Ayub. Benai berham haganuban na dombani. Patut mayaba mompor saya buat Ham karena ada diskusi dengan si Bolis. Nah, ketika aku datang ke dukun, yang berbicara duluan itu adalah opungku, bukan aku. Ke dukun itu. Ke dukun ini. Sehingga dukun itu mengerti maksud dan tujuan sebelum kita datang. Seperti itu. Langsung tahu dia penyakit kita. Karena apa? Penjagaku ini yang cerita. Sampai rahasia pribadiku pun, rahasia keluarga aku pun dia tahu kok. Karena dia security kami. Orang dalam kami. Makanya ditanya pesannya, isi doho, dudukun, doot, mengaharoh hubungan dalijan pandita, isaya matindani, sebagai pareses isi dasi, masalah nih, maborik gurung nih, masih maborik gurung nih, halan ini, langit jaga makanan nih, dukusay, kecewa ya na baru-baruan, dong persoalan nih, kan ay mah, oke, datanglah aku. Sudukun manimat. Roh masih dakung, ay tugas doa peham pendita. Kan kaget mau, kok dia tahu? Maburik gulung. Iyo. Baru habehan kecewa, sembuh aku ke luka batat. Gak perlu digeluku. Karena ini yang kerja, ini yang membocorkan rahasia aku. Dunia bisnis inilah yang dimanfaatkan oleh kawan kita. Kalau aku punya, kita punya. Taruh. Ya. Usaha yang sama nggak? Sat. Taruh. Kompetitor. Ini begini. Jadi saat dia menambah kekuatan, iblis itu nggak pernah saling menyakiti. Ya. Maksudnya? Iblis nggak pernah saling menyakiti. Yesus berkata kan saat para orang-orang Farisi menuduh Tuhan Yesus, dia akan mengusir dengan kuasa yang lebih kuat. Kan itu yang dibilang. Yesus berkata, enggak. Si Bolis Landra Barcelahon harajau mi sendiri. Kompak yang baik. Kompak itu. Makanya jangan coba-coba. Buat anti, ini antinya, ini tekalnya. Ini kayak pedangkalnya. Ini pedangnya sama-sama ya. Sama-sama itu malah nambah. Nambah keluar itu Pak. Jadi jangan coba-coba lah. Cuma-cumanya keluar. Iya, keluar. Mana ada yang gerak.